Three, two, one. The problem about speaking: lack of vocabulary, grammatical error, don't understand about tenses, mispronunciation, like idea, filler and pause, shy, mental problem, fear of being wrong, lack confidence. Okay, I want to explain about obstacle in English speaking skill. The first is lack of vocabularies. Jadi masalah yang pertama itu kekurangan kosakata. Kita semua itu mengetahui bahwasanya seseorang itu tidak akan dapat lancar berbicara apabila mereka itu tidak tahu apa yang akan dibicarakan sebab mereka kekurangan kosakata. Hal ini didukung oleh kutipan dari jurnal yang mengatakan bahwasanya masalah terbesar dalam skill berbicara adalah kurangnya kosakata. Dalam kutipan tersebut diperjelas bahwasanya kita akan dibuat frustasi dan juga tidak dapat mengekspresikan diri kita dengan menggunakan bahasa Inggris sebab kita kekurangan kosakata. Seseorang akan takut dalam mengungkapkan suatu topik baru karena seseorang tidak mempunyai banyak kosakata dalam mengekspresikan ide-idenya. Karena memang pengaruh kosakata dalam kegiatan berbicara sangat penting perannya. Jadi strategi pemecahan masalahnya yaitu kita dapat membuat kamus pribadi yang berisikan kosakata baru yang baru kita dengar dan juga belum kita ketahui arti kata sebelumnya. Rencana tindakan atau tindakan lanjutannya itu kita menentukan format daftar terlebih dahulu, catat kata-kata baru, kemudian kelompokkan kata-kata berdasarkan topik atau tingkatan kesulitannya, review secara teratur, kita dapat menetapkan jadwal untuk mengulang-ulang daftar kata-kata baru tersebut, dan selanjutnya kita mempraktekkan penggunaan kosakata dalam kehidupan sehari-hari kita. Okay, the second is grammatical error. Mengutip dari Journal Obstacle and Solution to English Public Speaking from EFL Student Voice, a case at Cam, the University Vietnam, kompetensi gramatikal yang benar dalam susunan kalimat berbahasa Inggris itu dapat membuat seseorang bisa lancar berbicara. Sebab dengan mengetahui kompetensi tata bahasa dapat membantu pembicara dalam menerapkan dan juga memahami struktur bahasa Inggris dengan benar yang pada akhirnya menghasilkan kelancaran berbicara. Jadi strateginya yaitu dengan memperluas pengetahuan tata bahasa kita. Tindakan lanjutannya yaitu dengan menerapkan tata bahasa dalam percakapan sehari-hari seperti mencoba mengaplikasikan aturan tata bahasa yang telah kita pelajari ke dalam percakapan sehari-hari kita. Kemudian berusaha untuk menggunakan tense atau waktu yang tepat, memastikan kesesuaian antara subjek dan juga kata kerja, menghindari penggunaan preposisi yang salah dan terus membaca teks berbahasa Inggris yang beragam seperti artikel, buku, cerita pendek, atau blog untuk menganalisis teks tersebut menggunakan tenses apa. Dan juga kita bisa menggunakan platform online seperti Cambridge English, kemudian Kahoot seperti itu. Dan juga yang terakhir yaitu kita dapat mencari kesempatan untuk berinteraksi dengan penutur asli bahasa Inggris. Yang ketiga yakni don't understand about tenses. Mengutip dari sebuah jurnal yang berjudul The Problem of Tense Among Second Language Speaker of English dari Sabil Yunus dan juga Nazarin Main, mereka mengatakan bahwasanya ujian terberat dari praktik berbicara yaitu tidak paham tentang tenses. Maka dari itu penting untuk mempelajari tenses agar dapat membuat seseorang itu lancar berbicara dan juga lawan berbicara yang diajak untuk berbicara itu paham akan maksud kita. Strateginya dengan apa? Yaitu dengan mempelajari tenses secara sistematis atau secara berurutan. Tindakan lanjutannya yaitu kita dapat mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, kemudian latihan menulis seperti esai, cerita pendek, atau catatan harian dalam bahasa Inggris tentunya. Kemudian pastikan kita menggunakan tenses yang sesuai. Gunakan media dan materi yang otentik seperti artikel berita, kemudian bisa podcast atau video yang dapat menarik perhatian kita, yang tentunya melibatkan penggunaan tenses dalam konteks yang nyata. Kemudian simulasikan situasi nyata dengan tujuan membantu kita dan merasakan penggunaan tenses dalam konteks yang realistis. Yang terakhir yaitu teruslah belajar dan berlatih dalam mempelajari tenses. Okay, for the fourth problem is mispronunciation. Bagaimana mispronunciation ini bisa kita atasi dengan yang seperti yang udah dikatakan oleh presenter sebelumnya tentang lack of vocabulary dengan memperbanyak vocab dan juga identify on how we pronounce it, atau juga bisa dengan kita listening atau dengan cara yang lain dengan kita mendengarkan aksen dari luar negeri di mana pengucapan dari vocab yang kita inginkan.
The fifth is lack of idea, filler dan pause. Lack of idea itu sendiri bisa diatasi dengan cara baca buku dan membaca artikel atau yang lain dengan memperbanyak ide kita sebagai bahan buat bagaimana kita ntar itu ingin melakukan conversation agar tidak filler juga. Filler ini sendiri adalah orang yang itu ngomongnya tuh di jeda-jeda atau banyak jeda dalam pengucapannya seperti atau yang lainnya. Dan itu bisa dilakukan dengan terus-menerus practice on vocab that we have memorized before. Dan yang terakhir adalah pause, di mana pause ini adalah jeda atau dalam arti lain itu adalah di mana seorang stuck pada satu topik, dan di situ juga perlu adanya practice dan practice lagi untuk tetap pembiasaan terhadap diri sendiri agar bisa fluently to speak in a conversation or another topic. Next, I will explain the problem solving about speaking, such as shy, mental problem, fear of being wrong, and lack of confidence. Shy, mental problem, fear of being wrong, and lack of confidence adalah satu set hal yang saling berkaitan. Maka dari itu, saya bahas secara bersamaan. Dari malu diakibatkan karena masalah mental, lalu setelahnya jadi takut salah, dan pada akhirnya jadi gak pede kan? Nah, pemecahan masalah tentang malu, cara supaya gak malu itu dengan berbicara atau ngomong di depan cermin. Bicara apapun kepada dirimu sendiri yang ada di cermin, atau bisa juga ambil benda seperti pensil, pen, dan kamu coba deskripsikan benda tersebut di depan cermin secara tidak langsung ya. Ketika kamu ngomong sendiri di depan cermin, kamu tuh sebenarnya sedang melatih eye contact kamu. Kamu sedang melatih kefasihan dan kelancaran bicara kamu. Jadi ketika berhadapan dengan orang lain, secara otomatis kamu tuh bisa ngomong karena sudah terbiasa dilatih. Tips yang kedua supaya gak malu adalah perbanyak baca buku. Perkaya kosakata kamu dengan membaca dan memahami buku. Karena dengan membaca buku setidaknya kamu tuh jadi punya wawasan. Jadi ketika kamu mau ngomong, kamu punya banyak ide-ide kata sebagai bahan untuk diobrolkan atau didiskusikan dengan orang lain. Pemecahan masalah yang kedua, yakni adalah pemecahan masalah terkait dengan masalah mental. Hal-hal yang bisa saja terjadi seperti kayak keringetan, terus kayak gugup atau nervous, dan bahkan ide yang ada di pikiran kita tuh bakal buyar. Nah, realitanya ya sesuai dengan pengalaman saya, salah satu cara supaya membangun mental speaking kamu yaitu dengan ikut lomba speaking. Seperti bisa speech, atau baca puisi, atau storytelling, atau ikut MC, dan lain-lain. Pokoknya intinya lomba terkait dengan ngomong gitu ya. Karena ketika kamu terbiasa ikut lomba-lomba tadi ya, kamu bakal disaksikan oleh juri dan penonton, di mana ya di situ adalah letak kamu itu dituntut untuk gak grogi, gak malu, dan kamu dituntut untuk menampilkan your best performance supaya harapannya juara kan. Ya kalaupun gak juara pasti nambah pengalaman. Nah, dari pengalaman lomba tersebut secara tidak langsung kamu tuh sedang membangun mentalmu untuk lebih berani, gak malu, dan pastinya kamu lebih percaya diri. Selanjutnya, pemecahan masalah terkait takut salah. Cara menghadapinya adalah jangan berusaha untuk menjadi sempurna. Karena apa? Karena kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Kita itu manusia wajar kalau salah gitu. Karena manusia adalah tempatnya salah dan dosa gitu. Dan ketika mengatasi rasa takut salah adalah dengan menjadi orang yang bermuka tebal atau orang yang nggak tahu malu gitu. Muka tebal itu nggak selalu negatif ya, karena terkadang seseorang pembelajar speaking itu salah dalam pronunciation, grammarnya, terus aksennya, dan nggak semua orang tuh bisa respect sama kita, dan akhirnya ya ditertawakan atau dijudge karena mungkin dibilang so Inggris gitu ya. Maka dari itu nggak usah malu. Kalau salah ya udah gitu, percaya bahwa semua bakal berlalu gitu, dan jadikan kesalahan yang kita lakukan itu jadi peluang untuk kita bisa berkembang dan lebih maju. Dan pemecahan masalah dari kurang percaya diri, caranya itu yang pertama adalah bersyukur. Bersyukur tuh gak melulu. Yang kedua, perluas wawasan dan perbanyak pengalaman serta upgrade skill. Bisa dari buku, channel YouTube, ikut lomba, kerja, kursus, dan upaya lainnya. Yang ketiga adalah buat afirmasi diri atau pengakuan diri. Contohnya, I love myself, I'm amazing, and I can do it. Terima kasih.